Oke, tes 1 2 3. Welcome back to Jurnal Bujang episode ke-10. 10 aja. Oh iya, mana gak ada anjing sih? Oh iya, 10. 10 hore akhirnya. Beranak anjing nambah coba ya yang mati dulu. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini tadinya Aing mau godin cuman gak jadi Kenapa? karena terlalu lemah untuk keluar rumah. Anjing, mau godin aja udah lemes Aing. Aduh, ngomong-ngomong soal Godin ya, sekarang kan lagi banyak ini lagi bulan-bulannya untuk mendapatkan pahala ya. Iya kan? Nah, kenapa Godin? Aing gak sahur, gak buka. Goblok emang anak ini ya. Buka puasa gak makan, cuma minum doang, sahur minum doang. Iya emang kesannya tuh apa ya, miskin dibuat-buat. Ya oke. Ini aku tuh sebenarnya mau ngebahas soal Curious. Sekarang kan lagi viral tuh. Aduh, iya. Tahu nggak? Tahu. Ya cuman curiousnya doang, barcode doang. Oh bukan. Curious itu kan sebenarnya alat pembayaran ya. Ya, alat pembayaran digital kan. Iya, ya itu BCA yang punya. Yang punya BCA ya? BCA yang punya. BCA yang punya. Terus dia bisa sekarang nominalnya udah Rp1 ya, bisa ngirim Rp1. Oh iya. Udah Rp1 sekarang. Dulu 10.000 minimal. Bayar Rp1. Terus ada biaya adminnya. Enggak ada biaya. Enggak ada ya? Enggak ada. Anjir, bayar sama QRIS Rp1. Bayar biaya admin Rp25.000. Percuma. Enggak lah anjir. Mereka juga mikir mungkin. Iya. Oh bisa Rp1 ya? Iya, potongannya tapi nanti pas kita terakhir Akhir bulan ya sama potongannya mungkin ada lebihnya biaya atau gimana admin ya. berarti. Nah, kemarin tuh yang viral tuh gini, Bu. Kan itu tuh orang tuh sedekah pakai QRIS. Iya, yang Barcode. di kotak amalnya. Ya, barcode-nya ada. Ya, di stikerin. Nah, kemarin ada kasus di Jakarta itu QRIS-nya tuh diganti pakai QRIS dia. Pribadi. Adanya? Ada, anjir. Ada. QRIS, kasus QRIS, kasus sedekah QRIS. Oh, kasus Sedekah QRIS di beberapa masjid Jakarta lah. Baru kemarin itu berita viral. Yang gua nggak habis pikir tuh pemikiran orang itu tuh gimana gitu loh. Ini penipuan lewat kok. Ya kan? Di blog. Ya kan di Blok M kan. Iya. Yang aku nggak habis pikir tuh Kapan nempelinnya? Oh enggak. enggak kapan nempelinnya. Maksudnya tuh kepikiran gitu loh. Coba emang maksudnya bisa aja ya. Itu kan suatu hal yang mungkin ya. Nah bisa ganti ketipu kan ada atas namanya juga. Kan itu atas namanya bisa diganti, Pak. Oh. Kalau misalkan QRIS itu bisa atas namanya tuh kayak atas nama warung atau gimana. Kan kalau di kotak amal biasanya atas namanya masjid. Atas nama ya Misalkan. ya, Terus waktu diganti atau jadi nama pribadi? ya enggak lah. Nah, atas nama masjidnya entah itu nanti dia Oh. atas nama ini, atas nama Iya, kan bisa. Nah, diganti dah. menurut mana kumaha sih menurut mana aing mah yang ngadangu menurut mana lah. Kok udah anjing ditembak goblok. Menurut aing kasus viral ini yang lagi viral itu yang gara-gara QRIS. Ya, dari dasarnya juga guys pencurian sebenarnya atau penipuan. Iya sih. Dan ditemuinan udah nggak boleh gitu kayak. Bulan puasa loh si gobloknya tuh anjing. itu dosanya berlipat ganda anjing. Tapi kepikiran ya. Ya ganti QRIS. Sebenarnya kalau misalkan soal kayak gitu udah banyak ya kasusnya, kayak kasus dia pembangunan masjid bodong. Yang maaf ya, yang di carry mungkin di carry awalnya asli ya. Yang orang bawa carry terus minta-minta kayak gitu ya kan. Yang pakai lagu salawatan, pakai tawa 2 biji. Ya itu awalnya mungkin asli dia emang jadi mungkin dia di daerah perkampungan terus dia butuh dana untuk membangun masjid, tapi kan kesini-sininya malah jadi Pakai QRIS. ini, ya itu juga QRIS salah satunya. Itu fuck up sih menurut Tapi konyol Anjis. Penipuan tapi pakai QRIS ya. ya pakai teknologi dong. Teknologi ya. Pasti Dan enggak apa ya?
dia pikir mungkin nyuri beneran tuh udah susah sebenarnya. Ya, Kalau kalau ketahuan atau gimana gitu, tapi kalau pakai QRIS rada aman, beneran nggak kelihatan muka. tapi kan itu sebenarnya bisa dilacak ya, Bisa. harusnya. Kalau misalkan mau lu pasti bisa apa game meren Bisa dilacak gitu. pelaporan. Malah kalau menurut aku ya, kalau misalkan soal penipuan kayak gitu yang soal teknologi itu lebih rentan sih. Ya, Misalnya kan itu emang dipegang sama pihak ketiga lah. iya, maksudnya tuh walaupun itu data pribadi, tapi nggak tahu ya. Masalah ada beberapa juga kayak namanya bank itu dia nggak mau ngebuka soal data pribadi nasabahnya. Mungkin dia berlindung di sana nanti ya pas lagi itu kasus dibuka gitu. Tapi ada asas hukum juga yang bisa ngebongkar itu. Iya kah? Ada. Masalahnya kalau misalkan maaf, Yang orang-orang pada korupsi itu kan pada ketemu dari mana? oh iya di bank juga. Ya pasti boleh lah. Bank Dunia juga kalau misalkan izinnya jelas mah dibuka gitu. Tapi Data-data Swiss itu. enggak loh. Swiss doang. Swiss sama Singapura itu kalau misalnya yang Iya, susah kan. iya, yang dia Makanya kenapa banyak koruptor yang nyimpen uangnya di sana gitu. Harusnya Iya. dia nyimpennya di korupsi, nyimpennya itu di Singapura itu. Di bank-bank yang Ya QRIS-nya Ya. itu. susah ya. Cuman nyimpen uang 2 juta doang gitu aja. Nyimpennya kalau ke Singapura. Aduh ya Allah, sesusah itu gitu hidup di Jakarta ya. Ya nggak tahu sih. Ya nggak cuma di Jakarta sih itu. Kalau misalkan nanti kedepannya mungkin bakal di ibu kota baru dia membuatnya. Kalimantan. Keren tahu coba buat kayak gitu anjing. Terus gimana dari QRIS itu gimana? Kita ngambil coba ke sisi yang apa ya, Sisi yang biasa. ekonominya. Bukan, kita ke sisi yang biasa kita bahas soal mentalnya kan. Mental. Ya mental orang kayak gitu menurut Pak Jabo tuh kayak gimana sih? Mental pencuri. Mental pencuri ya, dimana ada kesempatan dia pasti disikat. Iya, bukan maksudnya Kemana? larinya ke apa ya? Kenapa bisa orang itu ngelakuin hal-hal seperti itu? Apa itu kepepet atau itu klepto atau apa menurut Bapak kayak gimana? Dasarnya mah miskin sebenarnya. Dasarnya mah kemiskinan. Kurangnya ekonomi gitu loh. Dan misalkan orang yang kaya mah nggak akan kepikiran buat ngalah sakit rumah gitu loh. Aing miskin. Tapi nyalana gitu anjing kan sakit tuh gitu. Iya aja. maksudnya gitu. Ya kalau misalnya kita ngomong soal miskin, Aing miskin tapi Aing nggak ngelakuin itu loh. Tapi yang kaya juga masih sering gitu ya nilep-nilep mah. Lah malah yang kaya yang biasanya kayak gitu loh, bukan Berarti ngejelekin ya. mentalnya. Iya makanya saya kan tadi nanya soal mental loh. Mentalnya kenapa orang-orang yang suka kayak gitu? Kebiasaan bener. Emang didikan dari kecil jadi di mana ada kesempatan, bukan ada kesempatan artinya disebut itu ya kesempatan sih. Kalau menurut Aing larinya ke attitude loh. Kayak gini lah, didikan orang tua dari waktu kecilnya. Mana yang misalkan disuruh beli rokok ke babe, misalkan harga rokok 18.000, dikasih ke babe 20.000. Kalau sama babe nggak diminta lagi 2.000 nya, namanya pasti disakuan kan? Enggak. Dibalikan dari Aing dibalikin karena dari dulu Nah, itu kan ya didikan orang tua. didikan orang ya. tua. Iya, Nah, banyak juga orang tuanya. Salah satunya orang tua Aing kayak gitulah ya. Jadi dari kembalian tuh diantepin. Jadi dia tuh kayak detik ini biasa gini kan. Dan lama-lama jadi kebiasaan yang semakin besar dan menjerumus ke sana bisa gitu. Kalau disebut dari mentalnya. Kemarin tuh Aing dapat konsep loh. Jadi Aing dapat konsep. Jadi yang namanya mengembalikan barang pada tempatnya itu akan membuat habit kamu menjadi baik, kebiasaan kamu menjadi baik. Mengembalikan pada tempatnya. Ya misalkan kamu minjem korek terus balikin lagi ke teman kamu yang ini, terus kayak ambil habis mandi naruh lagi di tempat ini Ya, libur lagi. ya itu akan menciptakan habit yang baik ya. Terus yang kedua tuh respect. Dia sebenarnya ada 7 ya. Jadi habit, respect, quality, sopan, tanggung jawab, kesehatan sama pendidikan. Oke. Nah itu tuh sebenarnya 7
7 poin fundamental yang harus diterapkan ke setiap manusia kalau bisa dari anak-anak. Ya, sebenarnya ini bisa dibahas lebih panjang ya, lebih jauh ya. Cuman ini singkatnya kayak gitu. Kenapa 7 itu? Karena kalau misalkan kita ngomongin 7 itu, kita ngomongin soal habit aja dulu yang pertama ya. Mungkin nanti di sesi-sesi selanjutnya kita bakal bahas sisanya ya. Habit itu habit. Ya, karena kebiasaan ya kan. Ya, balik lagi yang tadi kan. Dari kebiasaan. Nanti dari kebiasaan itu bakal muncul yang namanya tanggung jawab. Kenapa banyak sekarang janda? Karena banyak laki-laki yang tidak menyiapkan habit bertanggung jawab. Ini kok ke janda? Terus pendidikan juga masuk. Nanti dulu jangan ke pendidikan dulu, kita ngomongin ke lebih habit dulu aja karena waktunya nggak akan cukup. Udah 10 menit ini. Iya, masalah dari habit aja kita bisa panjang loh, tadi dari tanggung jawab ya kan. Nanti pas lagi dari habit jadi suatu hal yang menjadi baik ya nggak? Bisa ya kan. Dan terbentuknya habit juga. Iya, terbentuknya habit. Ya kalau habit buruk, waktu berubahnya dari habit satu ke habit lainnya ternyata ada waktunya juga sih ya. Ya pasti dong. Dan ada hitungannya juga gitu nih. Pasti. Saya pernah baca juga gitu nih. Orang bisa ngerubah habitnya itu dalam waktu 40 hari dengan melaksanakan hal yang sama selama 40 hari secara terus-menerus gitu. Itu bisa jadi habit baru. Ya, seperti puasa, kayak misalkan kita udah beres puasa, kayak puasa deui. Iya, karena udah biasa teh dan udah gitu. mental udah kelatih, udah biasa puasa teh. Gitu loh. Nah, balik lagi ke si habit pencuri tadi, gimana? Kayaknya dia udah terbiasa untuk mendapatkan sesuatu yang mudah. Terbiasa untuk mendapatkan sesuatu yang mudah dengan cara yang mudah maksudnya. Nah, entah itu dia, masalah pas lagi kita ngelihat dari cara berpakaian dia cara berpakaian dia tuh cara berpakaian orang berpendidikan, memakai kacamata, pakai jas rapih lah. Bukan gegembelan. Bukan gembel mah susah lah buat. Iya, maksudnya dia benar-benar rapi dan dia benar-benar santai untuk melakukan hal itu. Dia kayak udah tahu kebiasaan di masjid ini kayak gimana. Terus dia tuh seakan-akan dia tuh DKM masjid itu dan ingin mengganti QRIS yang baru loh. Oh, anjing gue santai gitu. Asli, makanya itu jago aja. Itu lebih ke psikopat atau apa? Psikologinya main aku nggak paham ya. Cuman itu benar-benar dia santai, benar-benar pas lagi kan itu ada CCTV ya, kita dilihat dari CCTV itu benar-benar dia tuh nggak ada ketakutan kanan kiri atau gimana, dia tuh benar-benar santai aja. Beda sama tukang nyuling motor, nyuling motor. Karena nyuling motor kan. Nah, tapi beda sama yang orang udah biasa loh. Ketanya yang udah biasa. Ini iya. Hariwang ya, lebih ke sana loh. Itu yang ditakutkan dari kebiasaan itu kebiasaan buruk. Dan itu emang harus diterapkan dari kecil. Jadi untuk para ibu-ibu, untuk para orang tua, yaitu pola asuh anak itu benar-benar sangat penting loh. Karena apa? Nanti kalau anak Anda jelek itu akan menjadi amal jariah yang dosa jariah untuk Anda sendiri loh. Itu mengalir sampai nanti hari kiamat. Saya nggak mungkin dosa mah, tapi emang benar. Jadi jariah bisa. Masalah enggak kalau kita nggak ngomongin kayak gitu, nggak ada ketakutan. Enggak, itu emang lebih pertanggungjawaban orang tua. Iya, pasti kan kalau kayak gitu mah. Kalau kita ngomongin soal habit, kita pasti ngomongin pertanggungjawaban. Itulah yang sulitnya menjadi orang tua kan. Kenapa kita masih tetap bujang? Karena kita loba pikiran untuk hal yang seperti itu. Itu jauh. Itu terlalu jauh. Sebenarnya harusnya dilakukan dulu baru kita belajar. Tapi proses yang kayak gini sebenarnya mencuri star niatnya. Niatnya mencuri star. Gitu loh. Ya, mungkin gitu aja ya. Ini udah mau masuk 15 menit ya. Kita nggak akan lebih dari sana. Intinya gimana, Bo? Ambil. Inti dari pembahasannya yaitu kebiasaan akan membuahkan hasil entah baik atau buruk tergantung awalannya. Iya, apa yang kita tuai itu yang kita panen. Terbalik apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Terbalik. Oke, gitu aja ya dari kami. Saya Kukle, saya Jabu. Kami dari Jabuisme. Semoga kita ketemu lagi di episode 11. Dadah.